Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP, Anda bisa lihat situs saya di sapindonesia.net. Di situ saya membahas tentang SAP PP Modul, mulai dari master data, ya, kemudian ada planning process atau demand management, kemudian MRP, material requirement, kemudian production order execution, dan yang terakhir adalah configuration, ya. Tentu saja pembahasan di sapindonesia.net ini tidak panjang yang saya ungkapkan, cuma di sini saya membuka Anda wawasan tentang bagaimana proses yang terjadi, bagaimana yang ada hal-hal yang ada di SAP PP, ya. Dan yang lebih unik lagi adalah dari pembelajaran ini nanti Anda juga akan lihat pembahasan tentang konfigurasi, ya, di mana semua konsultan SAP khususnya PP salah satu mandatori yang harus dia kuasai adalah masalah konfigurasi. Dimana kalau tidak ada konfigurasi, maka kita tidak bisa melanjutkan proses berikutnya, gitu ya. Jadi harus dikonfig dulu, baik itu pada master datanya ataupun pada proses-prosesnya agar bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan proses yang ada di production order execution, yaitu tentang scheduling, ya. Di sini kalau Anda lihat di urutan pembahasannya adalah production order creation, kemudian release, capacity planning, dan scheduling, ya. Kita akan lihat bagaimana yang dimaksud scheduling yang ada di production order di SAP PP. Agenda tentang scheduling yaitu pertama overview, ya, overview dulu dari pengertian dari scheduling, kemudian model-model dari scheduling, ada basic date scheduling, ada lead time scheduling, lalu scheduling types, ya, tipe-tipe dari scheduling ada yang forward scheduling, backward, dan current date, ya. Dan terakhir adalah operation segment in scheduling, ya. Oke, kita masuk ke overview, ya. Apa yang dimaksud dengan scheduling, ya? Di dalam proses production order, ya, fungsi dari scheduling itu adalah untuk menghitung tanggal produksi yang tepat atau quantity yang tepat, ya, dan capacity requirement untuk semua operation di dalam sebuah production order. Di mana dengan adanya proses scheduling, maka diharapkan mencapai kondisi dead time yang tepat, jadi waktu yang tepat kapan harus buat order, ya. Dan kuantitinya juga kuantiti yang diharapkan yang sesuai pada saat proses produksi, ya, baik pada saat akan membuat produksi SFG ataupun FG. Dan juga dead time tepat waktu pada saat plan delivery, ya, pada saat pemesanan barang ke vendor juga itu menjadi scheduling dari proses di MRP nanti, ya, kita lihat. Oke, ketika run MRP maka scheduling akan dihitung. Nah, jadi proses scheduling itu terjadi ketika proses run MRP, di mana kita tahu sebelum run MRP tentunya ada demand, ya, ada demand itu ada requirement, ada peer, plan independent requirement, kemudian di run MRP, maka dari hasil proses run MRP itulah maka di situ ada yang disebut dengan scheduling, ya. Jadi schedulingnya itu baik pada tanggal waktu dan kuantitinya sudah dihitung setelah
proses run MRP. Di mana di situ di run MRP itu menetapkan tanggal procurement ya untuk material yang akan dipesan secara eksternal. Jadi dia memunculkan 2 proposal ya. Ini selalu saya ulang-ulang. Jadi dari hasil dari proses run MRP itu memunculkan proposal, yang satu sebagai procurement, maka di scheduling tanggal procurement-nya pun akan ditentukan, begitu pula tanggal produksi ya. Memunculkan satu lagi proposal untuk produksi. Berikut tanggal produksinya juga dia betul-betul akan ditentukan untuk proses baik itu SFG maupun FG ya. Jadi itu yang dimaksud. Kemudian perhitungan untuk secara eksternal ya, berarti yang procurement, memesan material ke dalam time accounting account purchasing ya. Jadi nanti ketika muncul PR langsung dia disuggest ke purchasing ya. Di purchasing pun tanggal penentuannya itu betul-betul dari request dari PR tadi ya, dari procurement. Kemudian juga lead time ya, vendor lead time, kapan vendor mau mengirimkan barang, kapan barang tiba di gudang, kemudian time proses good receipt ya, ini kapan barang itu juga akan kita receive sebagai stoknya gudang ya. Sehingga antara procurement yang pemesanan ke vendor itu sama proses produksi yang akan juga dijalankan betul-betul sinkron gitu ya, betul-betul mencapai apa yang disebut dengan waktu dan tanggal yang tepat, begitu juga quantity dengan yang sesuai dengan scheduling. Jadi begitu yang dimaksud scheduling. Kemudian untuk material yang diproduksi di in-house ya, di dalam company, di dalam perusahaan ada 2 metode scheduling ya. Nanti kita lihat ada model scheduling yang basic date scheduling, dan yang satunya lagi adalah lead time scheduling ya. Kita lihat caption berikutnya. Oke, nah ini dia metode dari scheduling. A apa yang disebut dengan basic scheduling dan B adalah lead time scheduling. Oke. Apa yang dimaksud dengan basic scheduling? Sebelum masuk ke metode tentang scheduling ini, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil dari proses run MRP menghasilkan apa yang disebut dengan plan order. Ya, di sini yang plan order. Maka data tanggal atau date time yang ada di plan order ya, itu disebut sebagai basic scheduling gitu. Baru bersifat pembuatan penjadwalan di awal gitu. Di mana di basic scheduling itu kita menentukan untuk in-house produksi juga plan delivery time ya. Jadi dua-duanya sudah di capture baik tanggal dan jam pada saat akan diproduksi dan juga pada saat barang akan diterima gitu di gudang gitu. Hanya satu hal di sini bahwa dia tidak ada proses does not determine capacity requirement. Jadi tidak ada perhitungan proses CRP di sini ya, capacity requirement. Jadi nanti Anda lihat di konsep CRP, capacity requirement itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah lead time scheduling. Apa yang dimaksud dengan lead time scheduling? Yaitu sebelum masuk ke lead time, di plan order di sini juga tadi sudah disebutkan bahwa ada tanggal basic ya, tanggal di awal, OS sebagai order start gitu kan, dan OF sebagai order finish ya. Baru ditentukan di platform plan order ya. Lalu yang kedua adalah lead time. Lead time scheduling adalah terjadi ketika proses dari plan order ini dikonvert gitu ya, dikonvert ke production order gitu kan, dibuat sebagai create production order. Maka di dalam production order itu terciptalah apa yang disebut dengan
OS. OS-nya berarti berbeda dengan yang di plan order, dan juga order finish-nya berubah menjadi order finish yang ada di platform produksi gitu. Jadi lead time itu di sini digambarkan, kalau di sini ada operation 10 ya, kan di order itu ada operation ya kan? Ada operation 10, kemudian ada operation 20, maka proses dari 10 ke 20 ini sebagai time ya, production start date ya. Di sinilah dianggap sebagai lead time-nya itu dilihat pada proses produksi, dan ini adalah production finish date ya. Lalu maka setelah selesai semua proses produksi, maka order itu di sini order start date. Jadi OS-nya itu, order start date-nya itu adalah hasil proses akhir dari operation. Jadi ini order start date-nya, dan ini sebagai order finish date-nya gitu ya. Jadi operation selesai, maka itulah proses produksi antara order start dan order finish. Jadi lead time itu betul-betul yang sudah ditentukan penjadwalannya bakal selesai berapa lamanya gitu ya. Itu yang lead time. Kalau yang tadi, yang basic scheduling itu masih bersifat plan ya. Masih bersifat planning, dan kemungkinan juga tidak jalan gitu ya. Oke, lalu yang dimaksud dengan float before produksi dan float after produksi ini adalah penjadwalan. Jadi di dalam lead time scheduling itu bisa diatur pengaturan scheduling tentang sebelum produksi ya, jadi maksudnya gitu, dan juga setelah produksi. Yang pada akhirnya nanti akan didapatkan adalah OS dan OF ya. Oke, saya kira itu masalah konsep ya, konsep yang dimaksud dengan scheduling. Sebelum masuk ke forward scheduling ya, ini tipe-tipe dari tipe dari scheduling. Tadi ada forward scheduling, ada backward scheduling, ada current. Kita nanti akan lanjut di sesi berikutnya ya. Di video tutorial berikutnya kita akan bahas masalah scheduling type. Jadi sampai sini maksudnya kita ngomongin masalah overview dari scheduling, kemudian model dari scheduling, basic date, dan lead time. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, karena ini sebagai hal yang penting ya sekali di produksi untuk memperhatikan masalah scheduling ya, karena menyangkut juga effort dari proses produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.